Jamaah sekalian rahimakumullah, adapun kalau ada orang yang bersin tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu kita doakan dia yarhamkumullah. Ya, jadi yang kita doakan yarhamkumullah itu hanya yang mengucapkan alhamdulillah. Ya, ini tentunya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab ngapain kita doain orang dia aja nggak ngucapin syukur kepada Allah, padahal Allah sudah berikan dia nikmat untuk bisa bersin. Ya, makanya kata Rasulullah dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata Abu Musa al-Ash'ari, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza atisha ahadukum fayahmadillah. Kalau kalian bersin ucapkan alhamdulillah. Fasammituhu. Ya, kalian yang dengar orang bersin ngucapin alhamdulillah, doakan dia. Tapi fa in lam yahmid, tapi kalau orang yang bersin tadi tidak mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, fala tusammituhu, janganlah kalian mendoakannya. Ya, ini maksudnya jangan sampai nanti ada orang sudah Allah kasih nikmat, sudah Allah kasih anugerah nikmat bersin, terbebas dari virus yang seharusnya masuk ke dalam tubuhnya, diproteksi ya secara natural dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terhindar dari penyakit-penyakit. Namun orang tersebut tidak juga mau bersyukur kepada Allah. Kata Rasulullah, fala tusammituhu. Orang yang kayak gitu jangan didoakan. Sebagai pelajaran bagi dia untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka berdasarkan hadis ini, kesunahan mendoakan yarhamkumullah ini dikhususkan bagi mereka yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan dengan ini kita menjadi termotivasi. Setiap kita bangkis, setiap kali kita bersin, mudah-mudahan kita bisa secara otomatis mengucapkan alhamdulillah, sehingga dengan itu nanti didoakan oleh saudara kita seiman, yarhamkumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu peristiwa yang diceritakan oleh Sayyidina Anas. Atisha rajulan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ada dua orang bersin dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersin, dua jamaah bersin. Bersinnya dekat Nabi. Fashammata ahaduhuma wa lam yushammitil akhar. Ya. Jamaah sekalian, Rasulullah lalu kemudian mendoakan salah satu di antara mereka yang bersin, sementara yang satu lagi tidak didoakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang bersin, ya tentunya bersinnya dua orang, sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidina Anas. Ya tentunya nggak mungkin barengan, Pak ya. Apa barengan bersinnya, Pak? Kalau dua orang bersin barengan apa enggak? Ya enggak barengan. Iya, mungkin yang satu bersin Hashim, dia ngucapin alhamdulillah. Nabi yang dengar, Nabi ucapkan yarhamkumullah kepada orang tadi, kepada sahabat tadi. Ada sahabat lagi setelah itu bersin juga Hashim, tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Nabi tidak mendoakan dia, tidak mengucapkan yarhamkumullah. Jamaah sekalian rahimakumullah, faqala alladzi lam yushammituhu atisha fulan fashammatahu wa atasta falam tusammitni. Lalu kemudian
Sahabat yang tadi bersin, yang nggak dapat doa Rasulullah, nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, tadi fulan bersin, engkau doakan dia, yarhamkumullah. Giliran saya bersin, engkau tidak doakan aku ya Rasulullah. Ya, ini sahabat nanya, ya atasa fulanun fashammatahu wa atastu falam tushammitni. Sedangkan aku bersin, engkau enggak doakan ya Rasulullah. Sebab sedangkan tadi sahabatku tadi bersin, engkau doakan dia ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah memberikan jawaban, haza hamidallah, ini sahabatmu yang tadi aku doakan karena dia mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Wa innaka lam tahmadillah, sedangkan engkau bersin tadi engkau tidak mengucapkan alhamdulillah, makanya tidak aku doakan. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu maka mudah-mudahan ini menjadi satu kesunahan. Kalau kita ingin mendapatkan saudara kita seiman bersedia mendoakan saat kita bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Selain mendapat doa mereka, kita juga dapat pahala, yaitu pahala mengikuti perintahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari hadis ini juga kata para ulama, as-su'ali an hikmati tasarruf wa bayani sababi zalika. Ya, boleh di dalam syariat agama kita itu saat kita bertanya kepada seseorang mengenai tindak tanduk perilaku yang mungkin ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi pada saat ada tadi sahabat merasa, kok saya bersin nggak didoain, giliran sahabat saya bersin didoain sama Rasulullah. Ya, itu perasaan itu tidak didiamkan di dalam hati. Ya, sahabat tadi tanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kiranya sebabnya? Tabayun kalau bahasa kita sekarang, klarifikasi, dan ternyata Rasulullah berikan sebabnya. Ya, karena sebabnya orang tersebut tidak mengucapkan alhamdulillah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan orang yang bersangkutan. Ya, maka tabayun, klarifikasi ini penting. Ya, jangan justru malah kita menggunjing sesuatu perkara perbuatan yang mungkin ada hikmah yang dikandung, yang paham itu hanya orang yang melaksanakannya, sehingga terhindar kita dari perbuatan yang tidak terpuji, suuzon, berburuk sangka terhadap saudara kita seiman, apalagi kepada orang-orang soleh. Dalam konteks ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi enggak lantaran dia enggak didoain sama Nabi lalu kemudian dia mutung, dia cerita kemana-mana, gimana sih Nabi, si fulan bersin didoain, ana bersin enggak didoain. Ya, kemana-mana dia bersuara. Ya, tapi dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saya enggak engkau doakan saat bersin? Ya, klarifikasi. Rasulullah jelaskan sebabnya, dan itulah akhlak sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata para ulama, as-su'alu an hikmati tasarruf, ya, bertanya, ya, untuk mengklarifikasi perbuatan yang mungkin, ya, kita tidak bisa memahami apa yang dilakukan oleh orang lain, wa bayanu sabab zalika, sebagaimana juga orang yang diklarifikasi itu kemudian menjelaskan jawaban kenapa dia melakukan hal tersebut. Itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama kita, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit hati yang mungkin bersemayam di dalam hati, sehingga memperkeruh suasana ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Dan tentu saja itu merupakan bagian godaan setan, yang mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari godaan setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Wa ikram man ata bi ta'ah wa ihmal man taraka sunan liyash'ur bi taqsirihi. Jamaah sekalian, di antara pelajaran yang juga bisa diambil dari peristiwa tersebut, kata para ulama,
menghormati orang yang taat menjalankan perintah Rasulullah dan mengabaikan orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dia merasa kekurangan tersebut, ini juga merupakan bagian dari syariat agama Islam. Jadi mengapresiasikan saudara kita yang melakukan ketaatan, ya didoakan sama Rasulullah saat dia bersin ngucapin alhamdulillah. Rasulullah ucapkan yarhamkumullah. Sementara ada sahabat tidak melakukan ketaatan, dia bersin padahal diperintahkan ngucapin alhamdulillah, dia nggak ucapin alhamdulillah. Akhirnya Nabi nggak doakan. Untuk apa? Agar orang tersebut merasa ada sesuatu pelajaran yang berharga dari pelajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyash'ur bitaksirihi, agar orang itu merasa, oh ternyata ini kekurangan saya, sehingga dia segera memperbaikinya, dan itu adalah perkara yang diperbolehkan di dalam syariat agama kita. Ya, oleh karena itu di dalam kehidupan bermasyarakat boleh-boleh saja, ya sekali waktu kita memberikan pelajaran dari sikap-sikap yang kita berikan kepada orang-orang yang mungkin tidak mentaati perintah Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pelajaran agar dia merasa kekurangannya dan segera memperbaiki dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw saubahu ala fihi. Kata Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad itu kalau beliau sedang atasa, bersin, wada'a yadahu, beliau meletakkan tangannya, au saubahu ala fihi, atau beliau menutupkan bajunya, ya bajunya. Kalau baju kita mungkin rada sulit Pak ya, karena rada sempit. Kalau Nabi kan bajunya baju gamis, ada longgar sehingga bisa ditarik untuk menutupi mulutnya. Ya, kalau kita mungkin kalau pakai sorban silakan sorbannya ditutupi. Kalau ada selampe silakan sapu tangannya menutupi mulutnya saat bersin. Au ghadda biha sautahu. Ya, ini merupakan akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bersin itu etikanya kita tutup, kita punya mulut. Ya, karena kalau nggak ditutup mulutnya, khawatir apa Pak? Hashim, nyiprat. Ya, apalagi orang lagi makan di depan, kita bangkis, Hashim, nggak jadi makan itu orang. Ya, nyiprat, ada yang nyiprat, ada yang keluar. Ini akhlak Rasulullah ditutup. Bahkan Rasulullah ajarkan wa khafadha ay aghadda biha sautahu. Beliau punya suara itu ditahan saat beliau bersin. Jadi bersin itu sunnahnya jangan dilepas, tapi ditahan. Ditahan. Bukan malah sengaja-ngaja. Sengaja-ngaja biar orang tahu kita bersin. Yang dikencengin bukan bersinnya, yang dikencengin alhamdulillahnya, bersinnya wa khafadha biha sautahu. Ya, Rasulullah menahan suaranya, ghadda, ditahan, ditekan agar suaranya itu tidak terlalu keluar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Imam Tirmizi, wa qala hadisun hasanun sahih, ini hadis hasanun sahih. Ya, maka kata para ulama, anna minal adab fil majalis ayyadha man ja'ahul atas yadahu aw syai'an ala fihi.
Maka bagian dari adab, bagian dari etika, kalau kita berada di majelis-majelis bersama kaum muslimin, saat kita bersin, jangan mentang-mentang itu nikmat yang Allah berikan lalu kemudian kita lakukan tidak sesuai dengan adab. Letakkan tangan kita au syai'an ala fihi, atau boleh apapun sesuatu yang bisa menutupi kita punya mulut. Ya, kalau Rasulullah dengan bajunya, kita dengan apapun yang bisa kita lakukan. Ya, pakai sorban, pakai sapu tangan, selampek, pakai anduk atau tisu atau yang sejenisnya, silahkan kita tutup kita punya mulut hatta la yata'athar jalisahu bi syai'in minal busaq aw nahwahu. Jangan sampai nanti ada orang di samping kita, di depan kita merasa terganggu dengan bersin yang kita lakukan, padahal itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa khafdus saut, dan menekan suara, tidak terlalu keras, tidak terlalu kencang. Matlubun, itu adalah sesuatu yang diperintahkan dalam syariat agama. Wa huwa min kamalil adab, itu adalah merupakan kesempurnaan akhlak. Wa ului min makarimil akhlak, dan itu adalah bagian dari etika-etika yang sempurna yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.